Haji Bank itu kami dalam perjalanan menuju ke Turki, mana mengunjungi 7 jemaat dan juga Antukia. Kami mengunjungi juga ke Tarsus, tempat lain Paulus. Selain wisata rohani juga kita akan menikmati leisure, di mana kita akan jalan-jalan menikmati indahnya benua dari Asia kecil ini. So, terus lanjutkan ikuti, kita punya perjalanan yang menyenangkan dan menginspirasi tentunya. God bless you. Sembah kepalaku, Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Ini museum salah satu paling besar museum mosaik Bapak Ibu. Salah satu paling besar. Kira-kira kalau nggak salah 3.500 meter persegi luasnya. Mosaik itu gambar yang bikin dengan batu-batu kecil yang warna-warni. Jadi kita lihat di dalam Bapak Ibu. Oke? Ayo Mas. Praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Woo! We lift you up. We lift you up. We're giving you a love. Ini adalah gereja pertama kali di dunia yang dibangun oleh Rasul Petrus. Konon Rasul Petrus ikut menggalinya menjadi sebuah gereja yang hari ini kita lihat. Pada saat Rasul Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun atas ke semua orang. Kemudian mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, orang-orang Kristen memiliki satu ciri khas ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka itu dikenal sebagai orang-orang baik. Orang-orang yang punya kuasa dan berjalan dengan iman. Nah, sedihnya di Turki, kekristenan nggak ada. Kekristenan itu mati. Tadi Ali cerita, masih ada nggak gereja di sini, kata Pak Jojo? Ada sedikit sekali. Adapun nggak aktif. Every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Saat ini kami sedang ada di Antukia, Turki, tempat kekristenan pertama kali disebutkan di dalam Alkitab dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di mana pada waktu orang-orang Kristen pernah mengalami Roh Kudus di Yerusalem, mereka akhirnya menyebar karena teraniaya. Justru karena aniaya membuat akhirnya Injil bisa disebarkan kemana-mana. Dan akhirnya banyak orang Kristen yang pergi ke sini dari Libya, kemudian dari negara-negara lain. Mereka datang ke sini untuk mereka akhirnya berkumpul dan mereka beribadah. You are here as we lift you up. Kasih setianya. Over everything, you are seated in our praise. This is prophetic. Mana yang tradisi di sini katanya boleh pentas ya? Ya, untuk kepuasan mata. Hak mata, boleh ambil satu. Yang kedua, mencuri. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound
Kapadokia Bapak Ibu, kurang lebih ada 100 kota bawah tanah. Ada banyak. Ini cuma salah satunya. Ini namanya kota bawah tanah Chardha. Soalnya kampung ini yang di luar ini namanya Chardha. Daerahnya Chardha. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, oh, our praise goes up. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down, oh, we shout some praise, we celebrate, King of glory and surrender. You are riding on our praise. Hai Impact People, saat ini kami sedang ada di Goreme, Kapadokia, tempat di mana rumah-rumah orang pada zaman dulu, di mana bangunan ini sudah ada 3000 tahun yang lalu, terjadi karena letusan gunung berapi yang akibatnya abunya mulai menumpuk sehingga tempat ini lebih tinggi daripada kota-kota lainnya. Itu sebabnya orang-orang Kristen pada abad pertama, waktu zaman penganiayaan, mereka aman bersembunyi di tempat ini. Come on, put 'em together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Hai Positive People, saat ini kami ada di Goreme, Kapadokia, di mana kita bisa melihat rumah-rumah dari yang terbuat alami dari abu vulkanik. Di mana di sini juga pernah ditinggali beberapa orang, karena kita bisa melihat ada pintu-pintu dan ada jendela-jendela yang dimana mereka pernah tinggal di sini pada 3000 tahun, 2000 tahun yang lalu. Dan di tempat ini kita sedang naik jeep off-road. Kita bisa merasa waktu awal tadi berangkat dengan jalan di aspal, flat, rasanya 5 menit, 10 menit membosankan. Tapi begitu kita mulai masuk kepada jalan off-road, mulai jalan naik turun dan bergelombang, maka mulai terjadi excitement. Satu kengerian dan semangat sukacita, di mana memberi gambaran pada kita bahwa kalau kita mau mengalami kehidupan yang exciting, kita nggak pernah lepas daripada naik turun, gelombang, dan goncangan. Dari Kapadokia, kami mengingatkan dan menguatkan kita semua agar tetap semangat di dalam kehidupan yang bergelombang. Tuhan mengasihi. Setelah kita mengunjungi beberapa tempat perhentian untuk kita foto dan menikmati off-road, saat ini kami berhenti di jantung daripada Kapadokia. Kita menikmati champagne, fellowship untuk menghangatkan tubuh dan sambil bisa refresh untuk bisa fellowship. 2023 merupakan tahun di mana kita dikaruniakan kesehatan. Amin. Keren. Mantap. Mantap. Tuhan Yesus baik. Everybody give it up for Jesus. Give him glory. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for
Kita ada di Mount of Ekires di Turki. Hari ini salju baru turun day 1. Kemarin-kemarin nggak ada salju, tapi pas kita kesini saljunya turun. Luar biasa guys. Lumayan tebal ya? Ya. Wow, dalam juga nih. Wow. Gimana Henny, enjoy? So fun! Sopan. Gimana pengalaman? Very fun. name of Jesus is greater. The name of Jesus is strong. Nggak jadi! Kurang dalam! Jesus is high. Are! Hah? Aman-aman. Jadi kita bikin Saya main komisi visi dari orang Tuhan pasti akan terjadi. Saya berdoa 2023 mimpi jadi kenyataan. Dream come true bersama dengan Tuhan. Ini lagi bangun snowman. tangannya kayak es batu. Matlo, kita berdua udah bangun sebentar. Oh, seru sekali. Juga Seru, enak. kopinya enak lagi. Kopinya enak lagi ya. Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. Jemaat mula-mula, yaitu gaya hidup selflessness. Tidak mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, mereka tidak mengenal Allah. Jadi gaya hidup kasih itu ternyata ciri-cirinya orang tuh ndak egois. Orang menjadi selfless ketika berhubungan dengan yang namanya cinta. Kita kalau mencintai seseorang, kita itu bisa ngorbanin apa aja demi dia. Setuju nggak? There's just something about the name of Jesus. Come on, let's lift him up tonight. With every hand raised, we sing. Jesus, the name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from Hai Impact People, pada hari yang keempat kami ada di Turki. Setelah mengunjungi Kapadokia, kami stay 2 malam di sana. Dan sekarang ini kami menuju ke Konya. Dalam perjalanan kita 3,5 jam, kami mampir dulu di tempat berhentian untuk toilet break dan juga mengunjungi yaitu Sultan Hani Karavansaray, di mana tempat ini adalah pada zaman dulu adalah hotel. Karena para saudagar-saudagar yang melintasi antara kota, biasanya mereka naik onta perjalanan 30-40 kilo dan mereka berhenti untuk istirahat. Dan mereka sempat waktu itu istirahat di sini untuk rest. Saya rindu setiap kita untuk senantiasa punya waktu untuk bangun kualitas hubungan kita sama Tuhan dan buat iman kita bertumbuh. Karena dengan kita setiap berdoa, setiap merenung firman Tuhan membuat iman kita bangkit. Sehingga tantangan seberat apapun membuat kita tidak lemah, tapi justru membuat kita lihat mujizat Tuhan. Dari Sultan Hani Karavansaray, Turki, Tuhan Yesus mengasihimu. Your name is Jesus, Lord. Jesus, name above all names. You're healer, one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name
ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Ketika dia menatap orang lumpuh itu dan dia berkata, bangkitlah dan berjalan. Seketika itu juga, orang yang gak pernah berjalan seumur hidupnya, dia berjalan kian kemari dan ke sana. Langsung penduduk orang di daerah sini, Listra, berkata, ini dewa yang telah turun dari langit. Bahkan Paulus disebut sebagai dewa Hermes, dan Barnabas disebut sebagai dewa Zeus. Dan mereka semua datang berbondong-bondong mempersembahkan hasil tani mereka, hasil ternak mereka kepada Paulus dan Barnabas. Dan Paulus Barnabas berkata begini, no, aku manusia biasa, jangan kau persembahkan, aku bukan dewa. Aku cuma datang ke tempat ini memperkenalkan Tuhan keselamatan bagi kamu. Lalu karena orang banyak mulai melihat bahwa pengaruh Paulus dan Barnabas begitu kuat, akhirnya orang-orang Yahudi dari Konya dan orang-orang Yahudi yang gak percaya Yesus dari tempat ini mulai menghasut orang-orang banyak tempat ini, dan mereka mulai merajam Paulus dengan batu sampai mati di tempat ini. Ketika Paulus mati, dibawalah oleh murid-muridnya, dan kemudian mereka mendoakan, dan ternyata yang menarik adalah Paulus yang mati hidup kembali. Nah, dari sinilah akhirnya Paulus mulai menyingkir ke kota-kota lain sehingga Injil semakin diberitakan di daerah Asia Kecil ini. Kita bisa melihat di sini, mungkin di dalam karya, pekerjaan dan pelayanan kita, ada banyak orang-orang yang gak suka dan iri sama kita. Mereka berusaha untuk tutup pintu, mereka berusaha untuk tutup jalan, mereka berusaha untuk jegal kita, mereka berusaha untuk halangi kita. Tapi kita belajar dari sini, seperti Paulus. Jangan hadapi mereka dengan kekerasan, tapi menyingkir saja. Karena Tuhan bisa buka pintu yang lain untuk bisnis saudara lebih maju, untuk karya saudara lebih baik lagi, untuk pelayanan saudara lebih terbuka lagi. Karena saya melihat kalau Paulus bisa Tuhan buka jalan, karena penganiayaan tersebut, pasti Tuhan yang sama juga akan membuka jalan kita ketika orang menghalang-halangi kita. Sehingga akhirnya pelayanan dan pekerjaan dan usaha kita tidak terbatas, melainkan semakin tidak terbatas. Saya percaya dari tempat ini kita datang jauh-jauh, bahwa Tuhan akan membuka semakin besar pintu pelayanan kita, pintu usaha kita, dan pintu pekerjaan kita. Tidak ada seorang pun bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak seorang pun dapat menutupi. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat menutup. Puji Tuhan, amin. Amazing. Sarapan pagi di Hotel Banyer di Konya sangat berlimpah-limpah. Udah kamarnya bagus, hotelnya modern, makanannya berlimpah baik dinner maupun breakfast, serta juga peserta very happy stay di hotel ini. Makanya kita selalu bisa menikmati kalau tidur tempat yang nyaman, sehingga besok paginya kita bangun, kita bisa lebih enjoy, fresh, dan stres. Memang walaupun tidak dipengaruhi oleh lingkungan, kita punya suasana hati, tapi paling tidak ini bisa menolong setiap peserta yang sudah lelah seharian berziarah, mereka bisa menikmati hotel yang baik. Sebab kami terus berusaha untuk menyediakan hotel-hotel yang baik untuk setiap peserta yang mengikuti Holy Land Trip ataupun Turki 7 Jemaat di Kitab Wahyu. Salam Impact People. Dalam pengenalan akan Tuhan, kita harus belajar mengerti firman Tuhan dan menghidupinya. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar bagaimana jemaat mula-mula itu hidupnya nggak mementingkan diri sendiri. Selfless. Mereka saling berbagi. Membuktikan gaya hidup kasih yang saya bagikan kemarin. Yang terakhir, poin ketiga hari ini tentang gaya jemaat hidup mula-mula adalah hidup kita harus jadi teladan. Hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Bahwa orang-orang di dalam gereja bisa mencerminkan Kristus yang sesungguhnya.
Ya, sampai hari ini kita berjalan udah 4 hari dengan Bu Heni. Sungguh saya sangat diberkati. Jarang kita ikut tur kan, kalau kita ke Israel, kita pernah berapa kali ke Israel. Kalau yang lain kita kan, saya juga nggak nyangka tur di hari ini ya lebih banyak di religius. Biasanya kita tur kan yang duniawi aja gitu. Saya sangat diberkati dan senang sekali bisa langsung. Kadang kita dinner, kita lunch, bisa ngobrol, banyak hal-hal yang saya dapat pelajari. We'll bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Dan dia adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang sangat kaya raya. Dia anak tunggal. Dan orang tuanya meninggal karena penyakit wabah yang terjadi di tempat ini. Akhirnya dia menerima warisan dari orang tua yang kaya raya. Dan warisan itu dia bagi-bagi kepada orang miskin dan anak-anak. Dia dikenal karena kemurahan hatinya. Dan suka sekali membagi-bagi secara diam-diam tanpa diketahui orang. Dia seorang biarawa yang melepaskan warisan besarnya dan justru memilih untuk membantu orang miskin dan orang yang sakit. Dia santo yang melindungi bagi para pelaut dan menyukai anak-anak. Yang kemudian abad 16, kemudian Santo Nikolas mulai diadopsi oleh Belanda dengan istilah kata Sinterklaas. Jadi kata Sinterklaas itu adalah bahasa Belanda yang kita gunakan sekarang ini di Indonesia. Lalu kemudian diadopsi sama Amerika dan seluruh dunia yang sekarang setiap Natal adalah membagi-bagi hadiah. Nah, kita belajar dari sini ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati, yang suka membagi seperti Santo Nikolas ini, itu long term sekali dia punya karyanya. Seperti Madame Teresa. Dikenal sampai akhir hidupnya dan bahkan setelah dia mati pun masih dikenal sama orang. Karena karya-karya dan perbuatannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada seluruh Turki ada 1000 kota tua. Tapi kita akan lihat-lihat yang paling bagus. Salah satunya kota Mira. Seperti yang saya katakan tadi kita lewat kota kan. Namanya sekarang Demre. Nama barunya sekarang dipanggil Demre. Dulu ini kota Mira. Kota Mira ini dibangun abad 5 sebelum Masehi. I will kiss toward you, Lord. Yes, with all my heart. Yes, 'cause you're worthy, Lord, 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 Lord. Nah, Impact People, saat ini kami dalam perjalanan dari Antalya menuju ke Pamukkale, 5 jam perjalanan. Dan saat ini kami sedang toilet break di tengah-tengah pegunungan dengan cuaca 4 derajat Celcius. For love, for love, for love, yes. I was made to love you. I was made to be loved by you. Oh, I was made for this. Oh, yes, yes, yes. I was made to love you. I was made to. Namanya Hierapolis. Hierapolis artinya kota suci, Bapak Ibu. Kota suci. Atau kota, dipercayakan kota ini dibangun di atas nama istri raja. Namanya Hiera.
Jadi namanya Hierapolis, kota Hiera. Atau ada artinya lagi kota suci. Kota ini tahun 200 sebelum Masehi dibangun pada waktu Kerajaan Romawi sebagai rumah sakit biasanya. Zaman dulu juga orang-orang yang sakit datang sini untuk masuk untuk pakai air panas. Nanti dari sini kita turun bawah, di ujung sana ada kolam-kolam panas, air panas. Tapi sekarang sayangnya dari kota gak ada banyak bangunan-bangunan, soalnya di sini lebih sering gempa. Karena gempa kebanyakan bangunannya udah runtuh. will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to lift your name. Bless his name. Bless him. Praise him. Exalt him. Tuhan, Bapak Ibu, kita sekarang ini sudah ada di jemaat yang pertama yang kita kunjungi, Laodikia. Nah, semua gereja-gereja yang akan kita kunjungi itu adalah nubuatan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab pesan-pesan Tuhan, apa yang sedang terjadi pada saat itu, dan apa yang akan terjadi di akan datang. Dan juga 7 jemaat di kitab Wahyu merupakan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat pada waktu itu, jemaat mula-mula, dan juga pesan Tuhan tentang keadaan rohani orang-orang Kristen zaman sekarang. Ada berupa peringatan untuk kita waspada, ada berupa kecaman agar kita bertobat, juga ada berupa soal pujian agar kita meniru apa yang menjadi teladan daripada 7 jemaat. Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Nah, saya jelaskan kronologisnya kenapa jemaat ini jadi suam-suam kuku. Bapak Ibu, kota Laodikia adalah kota terkaya pada zaman kitab Wahyu. Kenapa? Karena ini kota perbankan. Jadi seluruh perputaran ekonomi yang ada di Asia Kecil itu ada di sini. Ahli pengobatan, penemuan-penemuan pengobatan, apoteker terbaik muncul dari sini, termasuk obat mata terbaik ada di kota ini. Sehingga kota ini saking kayanya tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan uang. Nah, mari kita lihat di sini, saudara. Ternyata dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, mereka ada yang terima pujian, ada yang terima kecaman. Hanya cuma 1 jemaat yang tidak ada pujian sama sekali, yaitu jemaat di Laodikia. Yang lainnya ada pujian, kecuali 1 jemaat ini yang tidak ada pujian.